Udahlah dikhianati, dibohongi, setelah ditinggalkan masih terus dibohongi. Makanya Demokrat merasa ya nggak terima. Tapi kan pertanyaannya, sebagai masyarakat, sebagai orang awam, ini sampai kapan? Kalian mau tengkar kayak gini tuh sampai kapan gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah dia diputusin, itu cerita dan tangis air matanya nggak habis-habis. Ceritanya tuh berjilid-jilid, setiap hari ada update. Kalah sinetron, ada terus. Sementara cerita curhat dan air matanya itu jadi ibarat kayak banjir Jakarta gitu. Kemana-mana, semua tetangga dapat, mengalir semua ke semua tempat. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pertengkaran antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Karena saya pikir awalnya setelah AHY berpidato, setelah Anies dan Caimin curhat di mata Najwa, saya pikir pertengkaran antar keduanya itu sudah selesai. Saya pikir keduanya sebagai sebuah partai, sebagai seorang politisi gitu ya, ke depan kita bicara soal ide dan gagasan, karena katanya kan mau pilpres gitu. Tapi sampai hari ini yang membanjiri media-media kita itu masih seputar cerita pertengkaran-pertengkaran receh yang semestinya itu nggak penting untuk disampaikan ke publik. Anies misalkan gitu ya, Anies protes gitu kepada Partai Demokrat. Kenapa Partai Demokrat memamerkan suratnya katanya? Loh, Partai Demokrat juga merasa heran gitu. Kok Anies bisa heran? Lah kan itu surat dia, itu bukti dia pernah meminta AHY untuk menjadi pendampingnya. Ketika itu kemudian ditunjukkan ke publik, itu jelas adalah sebuah pembuktian, itu adalah bukti gitu. Jadi Demokrat itu heran kenapa Anies heran. Wah, saya jadi kayak belain Demokrat ini. Ya kan, bentar lagi mau koalisi, belain dikit lah gitu ya. Jadi ya bagi saya Anies juga aneh gitu. Lawang dia sudah nulis surat gitu kan, sudah menunjuk AHY sebagai pendampingnya. Lah kok tiba-tiba milih Caimin? Dan setelah itu, setelah cerita atau drama surat itu, muncul lagi soal cerita gebrak-gebrak meja katanya. Dan itu diceritakan oleh Anies. Dalam pertemuan antara Anies dengan tim 8 gitu ya, antara koalisi perubahan. Koalisi perubahan kok perubahan koalisi. Itu katanya terjadi deadlock, terjadi ketidaksepahaman. Sampai kemudian kata Anies itu sampai ada yang gebrak-gebrak meja. Wah. Dari cerita Anies ini, kemudian orang-orang menyimpulkan bahwa yang gebrak-gebrak meja adalah Partai Demokrat. Karena Demokrat meminta agar Anies dan Partai Nasdem segera mengumumkan cawapresnya gitu ya. Jadi ketika Anies cerita seperti itu, orang-orang berpikiran bahwa oh berarti Demokrat marah waktu itu. Oh berarti Demokrat menekan gitu ya. Dan Demokrat gak terima. Demokrat justru menunjukkan bahwa yang gebrak-gebrak meja itu bukan Partai Demokrat tapi Surya Paloh. SP sih gitu ya. Tapi siapa lagi? Masa Susilo? Ya nggak mungkin kan. Susilo Paloh kan nggak mungkin. Pasti itu Surya Paloh gitu ya. Jadi awalnya saya pikir yang gebrak-gebrak meja itu Prabowo. Oh Surya Paloh. Oh Surya Paloh udah mirip Prabowo gitu ya, makin tua makin gini ya, makin gebrak meja. Jadi kalau saya lihat dari pertengkaran-pertengkaran receh ini gitu ya, saya jadi teringat dengan cerita-cerita para mantan, cerita-cerita teman-teman yang berpisah dengan pacarnya gitu ya. Muncul cerita-cerita receh yang nggak penting sekali untuk kehidupan kita semua. Kayak gini gitu. Masa politisi ceritanya soal gebrak meja lah, surat lah, coba gitu. Katanya mau adu ide dan gagasan gitu ya. Sampai kapan cerita-cerita ini terus dilanjutkan? Tapi di sisi lain saya memahami gitu. Karena kenapa drama-drama ini terus berlanjut? Karena keduanya itu sama-sama ingin melanjutkan gitu. Sama-sama ingin perubahan gitu ya.
Ya karena Aniesnya terus berbohong gitu ya. Sementara Partai Demokrat itu terus merasa sakit hati dan nggak terima dibohongi. Udahlah dikhianati, dibohongi, setelah ditinggalkan masih terus dibohongi. Makanya Demokrat merasa ya nggak terima. Tapi kan pertanyaannya, sebagai masyarakat, sebagai orang awam, ini sampai kapan? Kalian mau tengkar kayak gini tuh sampai kapan gitu? Apa perlu kita bikin drama sekalian? Sinetron aja sekalian gitu. Ya karena kalau ngeladenin Anies gitu ya, Anies ini emang tukang bohong gitu. Dari dulu kita semua udah tahu. Seperti misalkan DP 0 rupiah gitu ya. Orang-orang, masyarakat ngiranya DP 0 itu, DP-nya itu dibayarin sama Anies. Ternyata enggak. DP-nya dicicil. Dan itu pun bunganya tinggi. Program DP 0 rupiah yang awalnya ingin dibuat untuk masyarakat menengah ke bawah gitu ya, agar warga Jakarta bisa punya rumah, ini soal keberpihakan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah memimpin, DP 0 rupiah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang gajinya belasan juta rupiah. Dan Anies hanya bilang apa? Saya kan nggak pernah janji untuk rumah orang miskin. Saya janji DP 0. Ya begitulah Anies gitu. Dia tidak bisa membedakan antara kebohongan dan ide dan gagasan gitu. Semua ide-ide dan gagasan Anies itu sebenarnya kebohongan. Bagi dia gagasan itu. DP 0 itu gagasan. Bagi kita, bagi masyarakat biasa, itu jelas adalah kebohongan. Jadi Anies itu nggak bisa bedain gitu. Antara bohong dan fakta, antara bohong dengan ide dan gagasan itu dia nggak bisa bedain gitu. Dianggapnya ya semua ide dan gagasan. meskipun bohong ya. Anies bisa bilang bahwa saya tidak pernah bicara soal untuk rakyat miskin, tapi dia pernah bilang, jelas dia pernah bilang bahwa ini untuk masyarakat Jakarta agar rakyat Jakarta bisa berdiri di atas kaki sendiri dan sebagainya. Itu kan jelas maksudnya ya masyarakat menengah ke bawah gitu, meskipun dia tidak sampaikan. Tapi ya begitulah Anies. Partai Demokrat semestinya sudah ngerti gitu. Lawang saya yang nggak ikutan jadi pengurus partai, lawang udah ngerti kok gitu ya. Masa iya Partai Demokrat masih nggak paham? Dan dari cerita-cerita penuh pengkhianatan dan kebohongan itu gitu ya, saya menyimpulkan di video sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa itulah dinamika politik. Itulah politik yang selalu penuh dengan pengkhianatan, yang selalu penuh dengan janji-janji manis dan kebohongan, yang selalu penuh dengan kotoran-kotoran sehingga membuat banyak orang jadi enggan untuk masuk ke dalam sistem partai politik. Itu awalnya saya pikir pengkhianatan Caimin, pengkhianatan AHY yang pindah koalisi begitu saja tanpa komunikasi kepada orang-orang yang sudah sebelumnya mereka ajak koalisi. Saya pikir itu awalnya adalah dinamika politik. Saya menyimpulkan itu di video sebelumnya. Sampai kemudian ada teman saya, seorang mentor saya dalam politik dan beberapa pernyataan-pernyataan saya gitu ya. Ada seorang mentor yang kemudian memberitahu saya bilang bahwa Mas Alif, itu bukan dinamika politik, itu jelas adalah pengkhianatan. Dinamika politik itu kalau belum ada kesepakatan, kalau belum ada perjanjian. Tapi kalau sudah tulis surat, tulis tangan, meminta AHY untuk menjadi pendampingnya, terus kemudian di kenyataannya malah memilih Caimin sebagai pendampingnya, itu jelas adalah pengkhianatan. Kalau surat itu nggak ada, mungkin itu bisa dianggap sebagai dinamika politik. Tapi ini jelas suratnya ada gitu. Kalau Caimin tidak pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo sebagai capresnya gitu ya. Kalau mereka tidak pernah berkoalisi sebelumnya, terus kemudian tiba-tiba hari ini mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, itu adalah dinamika politik. Tapi Caimin sudah jelas berkoalisi dengan Partai Gerindra, sehingga kalau kemudian hari ini mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, itu jelas adalah pengkhianatan. Jadi ada perbedaan gitu. Kalau sudah tulis surat, sudah ada piagam kesepakatan antara tiga partai, Demokrat, Nasdem, dan PKS, itu jelas adalah sebuah kesepakatan bersama, sehingga kalau itu dilanggar, maka itu artinya adalah pengkhianatan. Sama sekali bukan dinamika politik. Dan dari sini, saya akhirnya mengerti. Gitu ya. Saya termasuk orang yang salah nampaknya karena menyimpulkan bahwa itu adalah bagian dari
dinamika politik yang ternyata sebenarnya adalah pengkhianatan. Dan ini perlu diubah. Pemikiran kita soal politik itu harus diubah. Sehingga kesimpulan saya memang antara Anies, Caimin, dan koalisi Nasdem PKB itu memang adalah koalisi pengkhianat. Itu adalah koalisi pengkhianatan gitu. Sehingga dengan pernyataan tegas ini, dengan kesimpulan pengkhianatan itu supaya kita bisa menghargai orang-orang lain di politik sana yang sebenarnya tidak melakukan keduanya. Karena mungkin kita itu terlalu banyak dipertontonkan dengan pengkhianatan dan kebohongan para politisi dan segala janji manisnya, sampai kita lupa sebenarnya ada kok politisi kita yang jujur, politisi kita yang ya konsekuen, yang setia dengan pernyataannya, yang tidak berkhianat kemana-mana, ada gitu. Yaitu adalah Pak Jokowi misalkan. Dia setia dengan janji-janjinya, semua dia tunaikan. Bahwa ada kemudian yang tidak tercapai, itu terus dievaluasi dan diperbaiki. Ada juga politisi sebagai ketua umum partai, misalkan Ibu Megawati, yang setelah dia membuat keputusan, itu tidak ada namanya belok-belok atau malah putar balik, nggak ada. Sekali oposisi, 10 tahun oposisi. Nggak ada urusan sama goda-godaan atau rayuan-rayuan dari para penguasa. Nggak mempan. Ketika Ibu Mega sudah memutuskan untuk mendirikan PDI Perjuangan, selama itu sampai kapanpun maka PDI jelas adalah PDI Perjuangan gitu. Meskipun sudah mau dipecah sama rezim Soeharto dan sebagainya, tetap Ibu Mega dengan PDI Perjuangan terus berjalan sampai sekarang. Ketika beliau misalkan dikhianati oleh orang gitu ya, oleh politisi, nggak ada drama-drama itu. Drama-drama soal cerita digebrak meja lah, cerita soal surat-suratan, soal kebohongan-kebohongannya itu nggak ada. Sekali Ibu Megawati dikhianati, maka selesai semua keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau Ibu Mega dikhianati gitu ya, dia nggak perlu curhat, nggak perlu cerita di media, nggak perlu menyampaikan bahwa ini adalah pengkhianatan dan sebagainya, nggak perlu pada para kader-kadernya untuk saling berbantah-bantahan dan bermain sinetron seperti ini. Nggak. Sekali buat keputusan, dikhianati, buat keputusan langsung berbalik arah. Nggak ada urusan sama drama-drama seperti gebrak meja ini gitu. Sehingga dari sekian banyak politisi, dari sekian banyak cerita-cerita politik di negeri ini yang mempertontonkan pengkhianatan, kebohongan, dan janji manis penuh omong kosong itu, sebenarnya di sisi lain masih ada orang-orang seperti Ibu Megawati, Pak Jokowi, dan yang lain-lain gitu ya, yang kemudian memainkan politik itu benar-benar berdasarkan sikap tegas dan berdasarkan konsekuensi atas semua yang sudah beliau putuskan. Sekali Ibu Mega mencapreskan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang maju. Meskipun ada dinamika di politik dan di keluarganya sendiri. Nggak ada urusan gitu. Setelah diputuskan, jelas konsisten dan konsekuen dengan keputusannya. Sehingga pertengkaran-pertengkaran ini semestinya gitu ya, semestinya mereka semua, orang-orang yang bertengkar hari ini itu bisa belajar dari Ibu Megawati. Sebagai seorang perempuan yang biasanya lebih cerewet dibandingkan laki-laki, Ibu Megawati menunjukkan sebagai seorang perempuan ketua umum partai yang sangat-sangat tegar dan sama sekali tidak terganggu dengan orang-orang di sekitarnya, dengan segala pengkhianatannya, dengan segala kebohongan-kebohongan orang di sekitarnya. Ibu Megawati tetap tegas dan lurus dengan pilihan-pilihannya. Sekali oposisi, jelas oposisi dan tidak ada rayuan-rayuan atau bernegosiasi dengan pemerintah untuk masuk dan menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi pesan saya adalah dari sekian banyak orang, dari sekian banyak politisi yang kotor, yang penuh pengkhianatan, yang penuh kebohongan, yang penuh janji manis dan omong kosongnya, sebenarnya masih ada politisi-politisi kita yang konsekuen dengan pilihan-pilihannya. Dan itu ada di Ibu Megawati, Pak Jokowi, dan selanjutnya adalah Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.